Saya Pendeta HKBP Parulohan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 14 Desember 2021, tertulis dalam Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Maleakhi pasal 3 khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nubuatan ini disampaikan atau dinubuatkan kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan di Babilonia. Ketika itu banyak orang Yahudi sebenarnya yang telah kembali ke tanah air mereka. Waktu itu kemerosotan rohani, yaitu kehidupan keagamaan orang Yahudi, telah menjadi formalitas semata saja. Mereka beribadah, tetapi mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nubuatan dalam nats ini dapat dipahami dalam dua konteks. Konteks pertama yaitu pada kedatangan Yesus Kristus yang pertama, yang didahului dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Keadaan umat pada zaman Yohanes Pembaptis memiliki kemiripan dengan keadaan umat pada zaman Maleakhi. Sebagaimana Maleakhi, Yohanes menyerukan supaya umat pada waktu itu bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Kedatangan Yesus Kristus harus disikapi dengan hidup di dalam pertobatan. Demikianlah yang dikotbahkan, diserukan oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, konteksnya adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hari kedatangan Tuhan itu sangatlah dahsyat, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bertahan untuk menghadapinya. Setiap perbuatan umat manusia, perbuatan kita akan disingkapkan dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu-minggu Advent ini kepada kita dipertanyakan bagaimanakah hidup kerohanian kita, bagaimana hidup keagamaan kita, bagaimana hidup yang kita tunjukkan saat ini ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sebagai umat Tuhan, kita dituntut hidup kudus, hidup dalam penyembahan, dan memberikan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan dan hidup kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh dan hidup kita untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini,
menjadi berkat bagi sekeliling kita, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita manusia. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang bersuka cita menyambut kedatangannya yang kedua kali kapanpun, saudara-saudaraku. Bila tidak demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut akan kedatangannya yang kedua kalinya. Jangan disia-siakan kesempatan yang ada saat ini. Kita masih hidup, kita masih punya kekuatan, kita masih punya kesempatan. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku, di dalam minggu-minggu Advent ini dan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita jadikan menjadi pembaharuan dan juga tekad kita yang sungguh-sungguh untuk menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Berarti hidup kita bersih, hidup kita kudus, menjadi orang-orang yang dipisahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan kebaikan dan kebenaran yang kita perbuat di dunia ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah cara kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 723 ayat 1, Tujolom o Tuhan. Tujolom o Tuhan, sahat madirikon, pake maahom bartulomom. Molodang ho Tuhan, maringanan diau, diri kondang marar gabei. Tupogos pedison, manang sonang tahe, marsigatuk tuho, sasude, holan ho hui huto dangbe, diri kon togu matu nature. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan karena kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami. Di dalam setiap warna kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini, Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir untuk menjaga kami, memberikan kedamaian bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Ya Bapa dalam surga, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, ajar kami senantiasa untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai cara kami mempersiapkan jalan bagi-Mu di dalam kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau hadir di dalam aktivitas yang kami lakukan satu hari ini, sehingga kami bersuka cita dan berkekuatan untuk melakukannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.